Naturalisasi baru timnas Matt Doherty, bintang Tottenham yang ternyata keturunan Indonesia. Mengenal lebih jauh sosok Matt Doherty, bintang klub Liga Inggris Tottenham Hotspur yang ternyata keturunan Indonesia. Sebagai bangsa besar, Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkiprah di kancah sepak bola. Para pemain keturunan ini pun notabene punya nama besar. Sebut saja Giovanni van Bronckhorst dan Robin van Persie yang dikenal sebagai legenda timnas Belanda. Keduanya punya darah keturunan Indonesia karena sejarah kedua negara di masa lampau. Sayangnya, dua pemain yang pernah bermain di level teratas bersama klub-klub besar pun kini telah pensiun, sehingga jarang ada pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di level teratas bersama tim termasyhur. Namun, belakangan muncul kabar mengejutkan bahwa ternyata masih ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di tim papan atas dan bermain di level tertinggi. Sosok itu adalah Matt Doherty yang berstatus penggawa Tottenham. Kabar ini diketahui dari unggahan akun Instagram @footballtalentindonesia. Dalam unggahan itu, bek sayap berusia 30 tahun ini diketahui memiliki ikatan dengan Indonesia dari sang ibunda Johnny Doherty yang merupakan orang Belanda dengan darah tanah air. Dilaporkan bahwa sang ayah adalah pasukan Belanda yang dikirim ke Indonesia dan bertemu Johnny Doherty, sehingga keduanya menikah dan melahirkan Matt Doherty. Meski punya darah Indonesia dan darah Belanda, Matt Doherty justru memilih membela Irlandia di pentas internasional yang tak lain adalah tanah kelahirannya. Lantas, siapakah sosok Matt Doherty ini? Berikut profil singkatnya. Matt Doherty merupakan bek atau wingback kanan milik Tottenham Hotspur yang lahir di Swords, Irlandia pada 16 Januari 1992. Kiprahnya di kancah sepak bola bermula di tanah kelahirannya sendiri dengan membela klub-klub lokal. Karena bakatnya, ia menarik atensi tim papan atas Irlandia, Bohemians, yang merekrutnya pada 2009. Hanya setahun membela Bohemians, bakat Matt Doherty menarik atensi Wolverhampton Wanderers yang kemudian merekrutnya pada 2010. Usai melakoni debutnya pada 8 Januari 2011 bersama Wolves, Doherty kemudian dipinjamkan oleh timnya ke klub Skotlandia Hibernian selama 6 bulan. Setelahnya, Doherty juga dipinjamkan ke tim kasta ketiga yakni Bury selama 1 musim penuh hingga tahun 2013. Usai peminjaman itu, Doherty kemudian membela Wolves dan bertahan hingga 2020. Total 302 laga dimainkannya bersama klubnya itu selama 1 dekade. Pada 2020, Tottenham Hotspur arahan Jose Mourinho mendatangkannya dengan harga 13,4 juta pound sterling atau sekitar 249 miliar rupiah. Sempat kesulitan di awal kepindahannya, Doherty kini berhasil menjadi andalan dan pilihan utama Tottenham Hotspur di bawah arahan Antonio Conte. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Doherty tercatat sebagai pemain timnas Republik Irlandia meski dirinya punya darah Belanda dan Indonesia. Doherty telah membela Republik Irlandia sejak level kelompok umur dan berhasil mencatatkan debutnya di timnas senior pada 2018 di usia yang telah 26 tahun. Tercatat Doherty telah tampil sebanyak 33 kali bagi Republik Irlandia di kancah internasional dengan sumbangan 1 gol. Di sisi lain, pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte mengungkapkan alasannya kurang memberikan waktu bermain kepadanya. Menurut dia, Doherty tidak memenuhi standar untuk menjadi pilihan pertama. Padahal musim lalu Doherty merupakan pemain pilihan Conte untuk posisi bek sayap. Namun musim ini dia hanya bermain 3 kali. Emerson Royal yang mengisi posisi Doherty tidak jauh lebih baik. Dengan kompetisi utama Premier League masih berjalan, Doherty masih berharap untuk kembali ke pemain pilihan Conte dan memaksanya kembali ke tim utama. Jordi Amat dan Shandy Walsh bikin kapten Bayern Munich ini kepincut bela timnas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Joshua Kimmich pernah mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia. Pernyataan Kimmich itu membuat banyak pihak tertarik untuk melihat apakah ada darah Indonesia yang mengalir di tubuh pemain kelahiran Jerman tersebut. Sebab baru-baru ini pecinta sepak bola tanah air senang melihat keberhasilan PSSI dalam melakukan naturalisasi 2 pemain Eropa yakni Jordi Amat dan Shandy Walsh. Jordi Amat dan Shandy Walsh pun sudah resmi menjadi WNI setelah melewati proses naturalisasi pada Kamis 17 November 2022 lalu. Kehadiran mereka diharapkan dapat membuat timnas Indonesia lebih berjaya. Kepindahan Jordi dan Shandy itu pun dirasa bisa menjadi pancingan agar Joshua Kimmich pindah membela timnas Indonesia. Namun, apakah itu mungkin terjadi? Pesepak bola berkebangsaan Jerman Joshua Kimmich menempati posisi bek kanan Bayern Munich. Namanya sendiri cukup terkenal di Liga Jerman. Pemain kelahiran 1995 itu juga pernah menjadi anak asuh Josep Guardiola saat pelatih tersebut masih berada di Bayern Munich. Ketertarikan Kimmich terhadap Indonesia sudah terlihat sejak dulu. Dirinya bahkan pernah mengucapkan Happy Independence Day untuk Indonesia dengan membawa bendera merah putih. Ungkapan tersebut pun terlontar dari bibirnya dengan bahasa Indonesia. Sontak saja, penggemar Indonesia sangat tertarik kepada pesepak bola asal Jerman itu. Dalam ungkapannya, Kimmich juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang indah. Menurutnya, Indonesia adalah surga dunia. Dan saat itulah ia jatuh cinta kepada Indonesia. Kekayaan alam Indonesia juga terkenal melimpah yang membuatnya ingin tinggal di Indonesia. Melihat kepindahan Jordi Amat dan Shandy Walsh ke timnas Indonesia, apakah itu dapat menggerakkan hatinya?
Tentunya pintu bagi Kimi untuk membela timnas Indonesia sejatinya sudah tertutup, sebab ia sudah bermain bersama timnas senior Jerman. Ia bahkan sudah memiliki 74 caps bersama Der Panzer, termasuk bermain di 2 edisi Piala Dunia, yakni 2018 dan 2022. Demikian informasi mengenai Jordi Amat dan Shandy Walsh yang membuat Kapten Bayern Munich ini kepincut bela timnas Indonesia. Lebih lanjut, utusan PSSI Hamdan Hamidan mengatakan bahwa saat ini ada pemain keturunan yang berubah pikiran dan ingin membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong tampaknya menarik cukup banyak perhatian. Hamdan Hamidan mengatakan bahwa hal ini tak terlepas dari kehadiran Shandy Walsh dan Jordi Amat. Kehadiran keduanya rupanya menjadi magnet baru untuk pemain keturunan Indonesia lainnya. Hamdan Hamidan menyebut bahwa saat ini ada pemain keturunan yang memberi sinyal PSSI ingin membela timnas Indonesia. Selain faktor Shandy dan Jordi, Hamdan menyebut ada alasan lain mengapa pemain keturunan mulai tertarik dengan timnas Indonesia. Salah satu yang disebutnya adalah keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Akan tetapi, Hamdan Hamidan mengatakan PSSI tidak langsung merespon keinginan pemain tersebut. Menurutnya, urusan pemilihan pemain untuk timnas Indonesia adalah wewenang Sinteyong. Oleh karena itu, Hamdan Hamidan mengatakan hanya pemain yang telah diminta oleh Sinteyong yang akan dinaturalisasi. Hamdan Hamidan sendiri tidak membocorkan identitas pemain yang dimaksudnya mengirim sinyal ke PSSI. Namun, ia memberi sedikit bocoran terkait pemain tersebut. Ia menyebut bahwa pemain tersebut memiliki riwayat karir yang cukup mentereng. Pascal Struijk menandatangani kontrak baru bersama Leeds United. Bek serba bisa yang bergabung dengan klub pada tahun 2018 itu telah menandatangani kontrak baru hingga tahun 2027. Pemain muda Belanda Indonesia ini pertama kali bergabung dengan Leeds United pada Maret 2018. Sebelum diberi kesempatan lebih lanjut untuk tampil mengesankan di bawah mantan bos Marcelo Bielsa, Struijk sekarang menjadi pemain reguler Leeds di bawah Jesse Marsch, tampil dalam 13 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Ia pun telah mencetak 1 gol dan membuat assist. Dia membuat 77 penampilan untuk Leeds United sejak kedatangannya dan menjadi bagian dari tim pemenang Championship Division musim 2019-2020. Pemain berusia 23 tahun itu berpeluang tampil untuk Belanda di Piala Dunia di Qatar. Struijk dimasukkan dalam skuad sementara tetapi gagal menjadi bagian final 26 pemain yang dibawa Louis van Gaal. Pascal Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang cukup sukses di Premier League bersama Leeds United. Kakek dan nenek dari ayah Struijk merupakan orang yang berdarah Indonesia. Banyak pemain berdarah Indonesia yang memulai karirnya di Liga Belanda termasuk Pascal Struijk. Baik tengah dengan postur 190 cm ini mengawali karir sepak bolanya bersama tim muda ADO Den Haag selama 1 musim. Peningkatan karir Struijk terjadi ketika dia diboyong tim muda Ajax Amsterdam 2016-2017 sebelum akhirnya direkrut Leeds United 1 musim setelahnya. Struijk baru masuk tim inti Leeds United pada musim 2019-2020 saat masih dilatih Marcelo Bielsa. Sejak promosi ke tim utama, Struijk sukses menampilkan permainan yang memukau. Lebih dari 2 musim pasca promosi, Struijk telah mencatatkan total 76 laga bersama Leeds United. Lebih lanjut, memiliki kemiripan nama membuat Rafael Struijk kerap disebut saudara dari bek Leeds United keturunan Indonesia, Pascal Struijk. Apakah keduanya benar-benar bersaudara? Proses naturalisasi Rafael Struijk dilakukan setelah Sinteyong merasa puas dengan kualitas yang dimilikinya pasca menjalani pemusatan latihan di Spanyol beberapa waktu lalu. Saat pemusatan latihan di Spanyol itu, Rafael Struijk melakoni debutnya bersama timnas Indonesia U20 dan berhasil mencetak gol di laga kontra Slovakia yang berkesudahan 1-2. Karena penampilan itu, penyerang milik ADO Den Haag ini dipilih untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di 2 ajang bergengsi pada tahun 2023 nanti, yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Terlepas dari naturalisasi tersebut, terdapat fakta unik mengenai Rafael Struijk. Fakta ini terkait dirinya yang dianggap saudara dari bek keturunan Indonesia di Leeds United, Pascal Struijk. Apakah Rafael Struijk dan Pascal Struijk punya ikatan darah yang sama mengingat keduanya adalah pemain keturunan Indonesia? Dilansir dari laman Haaland Football, Rafael Struijk menegaskan dirinya tak memiliki hubungan sama sekali dengan Pascal Struijk meski nama keduanya hampir sama. Meski sama-sama pemain keturunan, Rafael Struijk dan Pascal Struijk tak punya ikatan darah yang sama. Hal ini diketahui dari silsilah keduanya. Rafael Struijk memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah, sedangkan Pascal dari kakek dan neneknya. Kesamaannya hanya terletak pada nasib nenek dari kedua pemain tersebut yang sama-sama hijrah ke Belanda saat masa kolonial. Meski tak punya pertalian darah yang sama, Rafael Struijk berharap bisa mengikuti jejak Pascal Struijk yang saat ini bermain di Premier League bersama Leeds United. Apalagi Pascal Struijk juga mengawali karirnya di ADO Den Haag yang merupakan tim tempat Rafael Struijk menimba ilmu saat ini.